Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas materi terkait dengan diferensial fungsi sederhana. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah terkait dengan kuosien diferensi dan derivatif. Lalu kemudian ada kaidah-kaidah diferensiasi, hakikat dari derivatif dan diferensial, kemudian derivatif dari derivatif dan hubungan antara fungsi dan derivatifnya. Nanti akan kita pelajari terkait dengan fungsi menaik dan menurun. Kemudian ada titik ekstrim fungsi parabolik dan titik ekstrim dan titik belok dari fungsi kubik. Nah, namun dari materi-materi ini nanti yang akan kita fokuskan yaitu hanya pada materi di kaidah-kaidah diferensiasi dan juga fungsi menaik dan juga fungsi menurun, seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama, kalau misalnya teman-teman melihat di sini ada Y sama dengan Fx, maka ini bisa kita sebut dia sebagai fungsi gitu ya. Dan kalau misalnya terdapat variabel tambahan bebas atau biasanya kita notasikan dengan huruf X, maka ada sebesar delta X. Delta X kalau teman-teman dulu pernah belajar fisika gitu ya, sering mendengar kayak delta X itu misalnya adalah X2 dikurang X1 atau selisih dari variabel bebas ya yang ada dalam suatu persamaan atau fungsi, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memiliki suatu fungsi Y sama dengan Fx gitu ya, kemudian kita jumlahkan dari kedua ruas ini dengan, delta X tadi, maka akan kita dapatkan Y ditambah delta Y sama dengan Fx ditambah delta X. Maka ketika delta Y yang akan kita cari, maka bentuk fungsi persamaannya adalah Fx ditambah delta X dikurang Y, maka kita akan mendapatkan dari delta Y ini adalah Fx ditambah dari delta X dikurang Y ini kita rubah tadi sesuai yang di awal tadi kita ketahui bahwa Y ini sama dengan Fx, maka Y kita ubah jadi bentuk Fx. Maka kita sebut misalnya ini adalah sebagai persamaan satu. Kemudian di sini kita lihat bahwa delta X ini adalah tambahan dari X, sehingga delta Y adalah tambahan Y akibat adanya tambahan X. Jadi ketika variabel bebas X kita beri tambahan, maka variabel Y juga kita beri tambahan, sehingga kalau misalnya tadi disimbolkan dengan tambahan dari variabel X adalah dengan delta X, maka tambahan dari variabel Y adalah delta Y. Jadi delta Y ini timbul karena adanya delta X. Nah, apabila pada persamaan satu tadi yang kita sudah punya yang ini, delta Y sama dengan Fx ditambah delta Y dikurang Fx, ini kita masukkan ke dalam suatu persamaan sebagai berikut, maka akan kita dapatkan sebagai berikut nih teman-teman. Jadi misalnya delta Y per delta X sama dengan Fx ditambah delta X dikurang Fx tadi dari persamaan 1 per delta X. Seperti itu. Sehingga dari persamaan ini, nanti akan kita dapatkan bentuk dari delta Y dibagi dengan delta X inilah yang kita sebut sebagai hasil bagi perbedaan atau nama kerennya kita sebut dengan quotient diferensi atau difference quotient yang mana dia mencerminkan dari tingkat perubahan rata-rata variabel terikat atau variabel Y terhadap perubahan dari variabel bebas atau variabel X. Nah, proses penurunan dari fungsi itu kita sebut dia sebagai proses diferensiasi, yaitu materi kita hari ini, gitu ya. Jadi diferensial itu adalah proses dari diferensiasi atau proses penurunan yang merupakan penentuan dari limit suatu koefisien diferensi, di mana delta X-nya itu sangat kecil. Nah, hasil dari proses diferensiasi ini disebut dengan turunan atau derivatif. Nah, kalau dulu mungkin teman-teman yang SMA pernah membahas atau belajar gitu ya terkait turunan gitu ya. Nah, itu namanya adalah derivatif gitu ya. Tapi dulu mungkin lebih familiar dengan nama diferensial seperti itu. Nah, kemudian jika Y ini sama dengan Fx, maka kita dapatkan koefisien dari diferensinya yaitu adalah delta Y per delta X sama dengan tadi yang persamaan kedua kita punya, ini adalah bentuk lain dari limit dari delta X mendekati 0
dari delta Y per delta X, yaitu sama dengan limit dari delta X mendekati 0 dari fungsi yang ini, seperti itu. Sehingga ini disebut dengan quotient diferensinya, gitu ya. Nah, bagaimana dengan penotasian dari suatu diferensial gitu ya, atau turunan itu sendiri. Nah, jadi kalau tadi kita membahas adalah bagaimana sih kayak asal muasal muncul ada diferensiasi, kemudian atau ada derivatif, ada diferensial seperti itu. Nah, sekarang kita bahas di bagian penotasiannya. Jadi, untuk penotasian dari suatu turunan dari suatu fungsi itu dapat dilakukan dengan beberapa macam. Contoh kalau dulu pada saat SMA mungkin teman-teman, dia dinotasikan dengan Y aksen gitu ya, turunan pertama, kemudian ada Y double aksen dengan turunan kedua. Nah, maka sekarang pada saat di bangku kuliah kita kan menggunakan penotasian yang lebih lazim digunakan secara matematis, yaitu adalah dengan menggunakan simbol dfx per dx, atau nanti bisa kita, singkat seperti menjadi dy per dx. Jadi dfx itu kan, fx tadi kan sama dengan y ya, jadi kita bisa nanti membuat simbolisasinya adalah dy per dx, seperti itu. Nah, ini yang penting akan kita bahas terkait dengan materi diferensiasi, yaitu adalah bagaimana kaidah-kaidah dalam diferensiasi. Di sini kalau tidak salah ada sekitar 7 8 ya? 9, 10, ternyata 11. Banyak ya, ada sekitar ada 20 kaidah diferensiasi, namun nanti yang akan kita pelajari itu teman-teman di prodi manajemen kita cukup membahas sampai pada kaidah 7, pada kaidah diferensiasi pembagian fungsi ya. Jadi nanti ada 7 kaidah yang harus teman-teman kuasai. Nah, yang pertama kita cek terlebih dahulu. Untuk diferensiasi konstanta, masih ingat ya teman-teman, konstanta adalah angka yang berdiri sendiri, di mana kalau misalnya kita punya bentuk persamaannya atau fungsinya adalah Y sama dengan K, di mana K ini adalah konstanta, maka dy per dx ini sama dengan 0. Gitu. Jadi turunannya, kalau misalnya nanti teman-teman menemukan bentuk persamaannya Y sama dengan konstanta, maka langsung teman-teman turunannya tadi dinotasikan dengan dy per dx. Jadi turunan Y, fungsi Y terhadap X gitu, yaitu adalah 0. Contoh nih, misal kita punya bentuk persamaan Y sama dengan 5, maka dy per dx ini adalah sama dengan 0. Kalau misalnya saya ada soal lagi, misalnya Y sama dengan 10, berarti daya per dx-nya adalah 0. Atau Y sama dengan negatif 1, maka daya per dx-nya juga sama dengan 0. Atau Y sama dengan 1 miliar, maka daya per dx-nya juga 0. Jadi, berapapun dia konstantanya, nilainya mau negatif, mau positif, mau nilainya besar ataupun kecil, dia tetap turunannya atau diferensiasinya adalah sama dengan 0. Ya. Kemudian yang kedua, kalau diferensiasi fungsi pangkat bagaimana? Jadi kalau misalnya ada bentuk persamaan, Y sama dengan X pangkat N, di mana N-nya adalah suatu konstanta, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan pangkatnya kita turunkan, dikalikan dengan variabel X, kemudian pangkatnya ini dikurang 1, sehingga dia punya rumus N dikali X pangkat N min 1. Sehingga kalau di sini kita punya contoh soal, Y sama dengan X pangkat 3, maka dy per dx-nya itu sama dengan pangkatnya berapa tadi? N-nya adalah 3, dikali dengan X-nya, kemudian pangkatnya dikurang 1, 3 dikurang 1. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 3X pangkat 2, seperti itu. Lalu untuk kaidah yang ketiga, di sini jika ada diferensiasi dari perkalian konstanta dengan suatu fungsi. Jadi sekarang perkaliannya adalah si konstanta dengan fungsi. Jadi kita misalkan di sini teman-teman, misal Y sama dengan K dikali V. Di mana K-nya adalah konstanta, V ini adalah suatu fungsi. Misal kita punya fungsi V ini adalah fungsi Hx, maka dy per dx-nya adalah konstantanya dikali dengan turunan dari V-nya, yaitu berarti dv per dx. Maka kalau di sini kita punya Y sama dengan 5x pangkat 3,
maka turunannya dari dy per dx sama dengan 5 konstantanya dikali dengan turunan x pangkat 3 yaitu adalah 3x pangkat 2. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 15, 5 dikali 3, 15 dikali dengan x pangkat 2. Seperti itu. Ini yang kaidah ketiga. Kemudian untuk kaidah yang keempat, di sini adalah untuk kaidah pembagian antara konstanta dengan fungsi. Kalau tadi konstanta dengan fungsi untuk perkalian, dan sekarang bagaimana kalau untuk proses pembagian. Nah, ini adalah rumusnya teman-teman, jadi dy per dx sama dengan negatif konstanta dikali dengan turunan dari v, yaitu dv per dx per v pangkat 2. Turunannya ya, maka kalau misalnya kita punya bentuk persamaan Y sama dengan 5 dibagi X pangkat 3, maka turunannya atau dy per dx-nya sama dengan negatif 5 konstantanya dikali dengan turunan dari X pangkat 3, dv, ini V-nya ya, berarti dv per dx-nya adalah 3X pangkat 2, dibagi dengan V-nya. V-nya adalah X pangkat 3 pangkatin tadi rumusnya pangkat 2. Sehingga kita dapat negatif 5 dikali 3 adalah 15, X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 3 dikali 2 adalah 6. Jadi kita dapat hasilnya yaitu adalah negatif 15 X pangkat 2 dibagi X pangkat 6. Nah, mungkin uh, itu dulu yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman sampai kaidah keempat ini. Coba nanti teman-teman dipahami terlebih dahulu, karena nantinya ini akan coba saya keluarkan pada satu tes. Seperti itu ya teman-teman, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.